Hening itu begitu tebal. Sampai denting sendok menyentuh piring pun terdengar seperti teriakan. Di meja makan yang hanya diterangi lampu neon redup, nasi sudah dingin dan tempe goreng tak lagi renyah. Rini, gadis 20 tahun yang duduk bersilang kaki dengan tatapan jenuh, menepis tangan tua yang hendak menyuapkan lauk ke piringnya. "Ngapain sih, Kek? Aku bisa ambil sendiri," gumamnya ketus, lalu menatap Iwan, ayahnya, seolah meminta pembelaan. Pak Rahmat menarik kembali tangannya perlahan. Senyumnya yang sempat muncul padam seketika. Kedua tangannya gemetar, mencoba kembali memegang sendok, namun hanya menggenggam udara. Tak ada yang bicara, hanya suara televisi dari ruang tamu menyala keras, menyiarkan sinetron remaja yang tak ditonton siapapun. Di sisi lain meja, Bu Rani, istri Iwan, menyendok sayur tanpa menoleh. "Kalau bukan karena malu sama tetangga, aku sudah tendang bapak dari rumah ini," Iwan tiba-tiba bersuara, suaranya pelan tapi menusuk. Rini menoleh cepat, matanya berbinar puas. Pak Rahmat menunduk, mulutnya ingin berkata sesuatu, tapi yang keluar hanya desah napas dan kerongkongan kering. Setiap hari cuma duduk, baca koran bekas, makan 3 kali, terus ngelamun. "Pensiunan macam apa itu?" Rini menyindir lagi, suaranya makin tinggi. "Rin," bisik Bu Rani tanpa niat menegur. "Aku cuma jujur, hidup ini sudah berat tanpa harus ngurus orang tua yang cuma nambah beban," lanjut Rini. Tangannya melempar sendok ke piring dengan bunyi nyaring. Pak Rahmat terkejut, sendok itu hampir menyentuh tangannya. Matanya berkaca-kaca, namun ia menelan semuanya. Ia berdiri perlahan, punggungnya bungkuk, dan mulai memunguti sendok yang jatuh ke lantai. Tak ada yang membantunya. Malam itu, angin bertiup lembut dari luar jendela. Suara azan Isya sayup terdengar, namun tak ada yang beranjak untuk salat. Di ruang tamu, Rini menyalakan ponsel, tertawa pelan membaca pesan dari temannya. Iwan berdiri di teras, menyalakan rokok, lalu memandang langit gelap seakan menyimpan sesuatu. "Ran," ucapnya ke istrinya, "besok pagi aja, setelah subuh." Jalan ke arah pasar minggu itu sepi. Bu Rani hanya mengangguk, wajahnya datar. Tak ada rasa gentar. Di balik itu, tersimpan rencana yang dingin dan terstruktur. "Aku akan siapkan tas kecilnya malam ini, biar nggak curiga," katanya sambil membuka lemari dan mengeluarkan kantong plastik bekas berisi pakaian lusuh Pak Rahmat. Di dalam kamar sempitnya, Pak Rahmat duduk di tepi ranjang. Tangan tuanya membuka dompet kulit sobek yang sudah menguning. Ia mengeluarkan foto kecil, potret keluarga mereka 10 tahun lalu. Saat Rini masih duduk di bangku SD dan Iwan memeluknya dari belakang. Senyum di foto itu terasa jauh, seperti kenangan milik orang lain. "Dulu kalian butuh aku, sekarang aku cuma jadi beban," gumamnya lirih. Ia menyeka air mata yang tak mampu disembunyikan. Pukul 2 dini hari, Pak Rahmat terbangun karena suara pintu dibuka pelan. Ia melihat Bu Rani masuk ke kamarnya tanpa permisi, mengemas barangnya dalam diam. "Pak, besok pagi kita mau keluar. Pakai baju hangat ya," katanya tanpa menatap wajahnya. Pak Rahmat hanya mengangguk. Tak satu pun dari mereka berkata akan kemana. Tapi perasaan dalam dadanya sudah memberitahu, sesuatu akan berakhir. Pagi datang dalam kesunyian. Aroma nasi goreng tak ada. Warung depan rumah belum buka. Dan hanya suara ayam tetangga yang memecah subuh. Rini memakai jaket, membawa ransel, seolah hendak liburan keluarga. Iwan memutar kunci mobil. "Ayo, Pak, kita jalan-jalan sebentar," katanya dengan nada yang terlalu ceria untuk dipercaya. Pak Rahmat, meski curiga, tetap mengikuti. Dalam hati kecilnya, masih tersisa setitik harapan. Mungkin mereka ingin meminta maaf. Mungkin hanya kejutan ulang tahun. Mobil melaju tanpa banyak kata, melewati gang sempit, terminal angkot, dan pasar yang mulai buka. Sampai akhirnya mereka berhenti di bawah jembatan Ciliwung, tempat yang bahkan tak dikunjungi pengemis. Pak Rahmat melirik ke sekitar. Tidak ada keramaian, tidak ada alasan untuk berada di sini. "Ayo, Pak, turun dulu," perintah Iwan. Rini membuka pintu mobil belakang dan menarik tangan kakeknya. "Untuk apa kita di sini?" tanya Pak Rahmat pelan. Tak ada jawaban.
Hanya embusan angin pagi yang menjawab. Iwan mendorong tubuh ayahnya keluar. Pak Rahmat terhuyung, berdiri lemah di tepi sungai. Air Ciliwung mengalir deras, membawa sampah dan daun-daun mati. Kita mau apa di sini? Suaranya bergetar. Iwan menghindari tatapan. Rini menggigit bibir. Matanya mulai berkaca. Sudah cukup, Pak. Hidup kita tidak bisa terus seperti ini. Ucap Burani dari kursi depan, dingin dan tajam. Pak Rahmat mematung. Napasnya berat. Ia menatap mereka satu persatu, berharap ada yang menariknya kembali. Tapi tak ada. Saya ini ayah kalian, bisiknya. Tapi bukan lagi bagian dari masa depan kami, jawab Iwan pelan. Pak Rahmat berdiri kaku, lututnya lemas. Saat langkahnya mundur, tanah di bawahnya licin. Kakinya terpeleset. Pak, Rini menjerit, tapi tidak mendekat. Dalam giat lemah terakhir, Pak Rahmat berusaha mencengkeram ranting, namun gagal. Tubuhnya terguling, jatuh ke dalam sungai. Air dingin menyentuh kulitnya seperti cambuk. Pak Rahmat tenggelam, lalu muncul kembali. Mulutnya megap-megap. Tolong, saya belum siap mati, jeritnya. Tapi suara itu tertelan arus dan gema beton jembatan. Dari atas, Iwan hanya berdiri, tak bergerak. Di bawah, Pak Rahmat mengambang, terbawa arus pelan. Di kejauhan, seberkas cahaya tampak dari sebuah pondok kecil di balik pohon bambu. Bersama suara azan subuh yang memecah kesunyian, tubuh tua itu menghilang di tikungan air berlumpur. Langit Jakarta masih gelap ketika deru mobil tua berhenti di bawah jembatan beton yang menjulang dingin di atas aliran sungai Ciliwung. Jam tangan Pak Rahmat menunjukkan pukul 5:04. Kabut tipis menyelimuti sisi sungai, menyembunyikan aroma anyir yang menusuk tajam dari tumpukan sampah mengambang. Pak Rahmat duduk membungkuk di kursi belakang, mengenakan jaket tipis yang sudah pudar warnanya. Wajahnya penuh keraguan, matanya tak lepas dari jendela kaca yang mulai mengembun. Sesuatu terasa ganjil, bukan hanya tempat ini yang tadi kenal, tapi juga suasana di dalam mobil. Terlalu sunyi, terlalu hampa untuk disebut sebagai perjalanan keluarga. Iwan mematikan mesin tanpa bicara. Ia membuka pintu dengan gerakan cepat, menegakkan tubuhnya, lalu berjalan mengitari mobil ke sisi kanan. Tatapannya kaku, rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang hendak meledak. Rini duduk memeluk tas kecilnya, wajahnya pucat dan gelisah. Tangannya bermain dengan resleting, membuka dan menutupnya berulang kali. Turun, Pak, ujar Iwan singkat. Suaranya datar, tak menyisakan ruang untuk bertanya. Pak Rahmat menoleh dengan bingung. Kita mau kemana? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Udara pagi bagus buat jalan kaki, sahut Burani dari kursi depan, tidak menoleh sedikit pun. Dengan langkah gemetar, Pak Rahmat membuka pintu dan turun perlahan. Udara pagi menyambutnya dengan sentuhan lembab yang menyusup hingga ke tulang. Ia memandang ke sekitar. Tak ada orang. Hanya suara aliran air yang deras. Sesekali terdengar bunyi botol plastik dan ranting terbawa arus menghantam batu. Iwan menggenggam lengan ayahnya. Kali ini bukan dengan kelembutan, melainkan ketergesaan. Ke sana, Pak, katanya sambil menunjuk ke pinggir sungai. Langkah mereka berat. Setiap jengkal mendekat ke tepi air membuat Pak Rahmat semakin merasa ada yang salah. Ia berhenti, mencoba menoleh ke anaknya. Tapi Iwan menghindari tatapan itu. Kenapa kita ke sini? Suaranya serak. Biar semuanya selesai, sahut Iwan pendek. Rini menatap ke arah lain. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap diam. Bibirnya digigit begitu keras hingga nyaris berdarah. Burani tetap di dalam mobil, hanya melirik sekilas melalui kaca spion. Ketika mereka tiba di tepi sungai, tanah becek dan berlumut mulai meresahkan kaki Pak Rahmat yang hanya mengenakan sandal tipis. Ia mencoba bertahan, mengangkat tangannya ke dada anaknya. Iwan, ini tempat apa? Kau tak mungkin. Kau tak serius, kan? Suaranya gemetar, setengah berharap, setengah putus asa. Wajah Iwan menegang, tapi tak menjawab. Ia melepaskan tangan ayahnya, mundur setapak, dan berdiri dengan kedua tangan terkepal di samping tubuh. Pak, sudah cukup. Kami sudah mencoba, tapi Bapak terlalu keras kepala. Terlalu membuat semuanya sulit. Suaranya pecah di ujung.
antara amarah dan ketakutan. Pak Rahmat menoleh ke arah Rini, mencari sisa kasih dari cucunya. Tapi gadis itu hanya menunduk, menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke aspal, tapi kakinya tak bergeming. Pak Rahmat melangkah mundur, tubuhnya bergetar. Aku ayahmu, Wan, dulu aku bantu kau kuliah, ingat? Aku kerja siang malam agar kamu jadi sarjana. Dan sekarang Bapak menagih semuanya. Potong Iwan, nada suaranya naik. Kalau memang Bapak merasa berjasa, kenapa sekarang kami harus merawat Bapak seperti bayi? Kata-kata itu menamparkan. Wajah Pak Rahmat membeku. Sorot matanya perlahan redup. Tubuhnya yang ringkih tampak lebih kecil dibandingkan malam sebelumnya. Tiba-tiba tanah di belakangnya longsor sedikit. Ia terhuyung, kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, satu kaki tergelincir, dan tubuhnya meluncur ke bawah, menghantam semak-semak dan batu kecil sebelum jatuh ke air. "Pak!" teriak Rini, namun tak bergerak. Iwan hanya melongo sejenak, lalu menoleh ke arah Bu Rani di dalam mobil. Tak ada yang berlari menolong. Air sungai menyambut tubuh tua itu dengan dingin menusuk. Pak Rahmat berusaha mengapung. Tangannya mencakar-cakar udara. Wajahnya muncul sebentar di permukaan. "Tolong, tolong!" jeritnya. Suara tertahan oleh air yang masuk ke mulut dan hidung. Di atas, angin bertiup semakin kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar kaki Rini yang kini berlutut, menangis terisak-isak. Tapi tak satu pun dari mereka melompat ke sungai. Mobil tetap di tempatnya, saksi bisu dari pengkhianatan yang sempurna. Tubuh Pak Rahmat mulai terbawa arus. Tangannya mencoba meraih apa saja, batang bambu, plastik, potongan kayu. Nafasnya tinggal sisa, jantungnya berdetak cepat, tapi kesadarannya mulai menipis. Dalam kabut samar, ia melihat sesuatu, bayangan pondok kecil, cahaya lampu minyak yang berpendar lemah. Entah itu nyata atau hanya ilusi terakhir. "Tuhan, jangan biarkan aku mati seperti ini," bisiknya. Arus membawa tubuh itu semakin jauh, melewati pilar jembatan yang mulai ditumbuhi lumut. Di kejauhan, langit perlahan berubah warna, dari kelam ke biru abu. Fajar mulai menyingsing. Suara azan subuh terdengar dari masjid kecil yang entah di mana, menyatu dengan gemuruh air dan isak tangis seorang cucu yang akhirnya sadar. Semuanya telah terlambat. Mobil melaju kembali ke arah rumah. Di kursi belakang, Rini menahan tangis. Iwan memejamkan mata sejenak saat menyetir. Bu Rani mengambil tisu dari dashboard, mengelap tangannya, seolah baru selesai mencuci piring, bukan membuang manusia. Di sisi lain kota, tubuh tua yang hampir tak bernyawa itu terbentur batang pohon, tersangkut di antara akar dan lumpur. Matanya setengah terbuka. Napasnya tipis, tapi masih ada napas, masih ada kehidupan. Dan di kejauhan, suara ayam jantan berkokok, menyambut hari baru yang tak tahu bahwa seseorang, yang semalam dianggap usang, baru saja memulai perjalanan kembali ke dalam kehidupan. Kabut masih menggantung rendah di atas tanah basah saat embusan angin pagi menyusuri sela-sela perbukitan Wonosobo. Di antara ladang sayur dan kebun teh yang berjejer rapat, seorang wanita parubaya menyusuri jalan setapak dengan keranjang rotan di punggungnya. Langkahnya mantap meski tubuhnya tak lagi muda. Dialah Ibu Sari, seorang janda yang tinggal sendirian di Dusun Wongsari, kaki Gunung Sindoro. Ia melangkah pelan menuju sungai kecil tempat biasa ia mencuci sayuran hasil panen. Tapi pagi itu, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di balik rumpun bambu, di antara tumpukan dedaunan dan akar-akar menjalar, ia melihat sesosok tubuh tergeletak. Basah kuyup, tak bergerak. Mata Ibu Sari melebar, wajahnya tegang. Tapi naluri kemanusiaannya mengalahkan rasa takut. Ia mendekat perlahan, berjongkok, dan meraba pergelangan tangan lelaki tua itu. Masih ada denyut, lemah, tapi nyata. "Ya Allah," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia memanggul tubuh itu, meski berat dan membuat punggungnya terhuyung. Dengan nafas tersengal, ia menyeret lelaki itu ke gubuk kecil di pinggir sawah, tempat tinggalnya selama bertahun-tahun sejak suaminya meninggal. Di dalam rumah panggung sederhana berdinding gedek dan beralaskan anyaman bambu, Ibu Sari membaringkan lelaki itu di dipan kayu. Ia mengambil selimut tua dan membalut tubuhnya,
lalu menyalakan tungku dapur, merebus air jahe dan menyiapkan soto sederhana. Wajah lelaki tua itu pucat, kulit tangannya keriput dan biru karena dingin. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Ibu Sari mengelap keningnya dengan kain hangat, lalu menuangkan air jahe ke sendok dan perlahan meneteskan ke mulutnya. Butuh waktu 2 jam sebelum lelaki itu membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia melihat siluet seorang perempuan dengan senyum samar dan mata yang penuh kekhawatiran. "Di mana saya?" gumamnya lirih. "Tenang, Bapak. Bapak aman sekarang. Saya Ibu Sari," jawabnya lembut. Pak Rahmat mengerjapkan mata, kepalanya pening. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemah. Ia hanya mampu menghela napas dan menatap langit-langit bilik bambu yang asing. Beberapa hari berlalu. Setiap pagi, Ibu Sari menyuapi makanan, membersihkan luka di kaki, dan membantu Pak Rahmat berdiri. Lelaki tua itu tak banyak bicara, kadang hanya menatap kosong keluar jendela, mengamati kabut yang turun dari pegunungan. Namun pelan-pelan, ia mulai membantu. Awalnya memunguti daun kering di halaman, kemudian membersihkan kandang ayam, dan suatu pagi, ia ikut menyiangi rumput di kebun belakang. Jarinya yang gemetar perlahan terbiasa menggenggam cangkul. Keringatnya kembali jatuh ke tanah, bukan karena penderitaan, tapi karena kerja. Ibu Sari memperhatikannya dari jauh, tersenyum kecil. Setiap gerakan Pak Rahmat mengandung kesedihan, seolah ia mencoba menebus sesuatu yang tak bisa diulang. Tapi setiap kali ia memanggilnya untuk makan, Pak Rahmat akan menoleh dan berkata, "Terima kasih, Bu." Suatu malam, saat hujan deras turun membasahi atap seng dan dinding bambu mulai basah karena rembesan, Pak Rahmat akhirnya membuka diri. "Dulu, saya punya keluarga, anak, menantu, cucu, rumah di Jakarta, tapi semua itu hancur." Suaranya parau. Ibu Sari hanya duduk di seberang, memegang cangkir teh panas. Ia tidak menyela. "Mereka membuang saya ke sungai. Seperti anjing." Wajahnya tidak marah, justru kosong, seperti seseorang yang sudah tidak punya ruang untuk benci. Ibu Sari menatapnya dengan mata berkaca. Ia menaruh cangkir, lalu meraih tangan Pak Rahmat. "Bapak masih hidup. Itu artinya Allah belum selesai menulis cerita Bapak." Kata-kata itu mengendap dalam dada Pak Rahmat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia menatap wajah seseorang tanpa rasa takut ditolak. Ia menggenggam tangan Ibu Sari perlahan, seolah memohon agar jangan dilepas. Hari-hari berikutnya, rumah kecil itu berubah. Warna-warni kembali masuk ke dalam hidup mereka. Pak Rahmat menanam cabai, memperbaiki pintu dapur yang longgar, bahkan membuat rak kecil untuk menyimpan alat-alat kebun. Ibu Sari memasak lebih banyak dari biasanya, dan tiap sore mereka minum teh di beranda sambil memandang Gunung Sumbing dari kejauhan. Tapi setiap malam, saat semua sunyi, Pak Rahmat masih terbangun dari tidurnya, basah oleh mimpi buruk. Ia melihat dirinya ditolak, didorong, tenggelam. Ia masih mendengar suara Iwan, masih merasa sakit di dada. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, Ibu Sari berteriak kecil. Di depan pagar, berdiri seorang pemuda dengan jaket jeans dan tas ransel usang. Nafasnya memburu, matanya menyapu seisi halaman, sampai akhirnya bertemu pandang dengan lelaki tua yang berdiri membeku. "Pak, kakek Rahmat." Pak Rahmat menjatuhkan sapunya, jantungnya berdetak liar. "Rudi." Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca. "Kami mencari kakek kemana-mana. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah hari itu. Kakek pergi, dan semuanya berubah." Pak Rahmat tak menjawab, ia hanya menatap wajah cucunya, wajah yang dulu ia belai saat masih bayi. Kini datang membawa badai kenangan. Rudi mendekat, lalu berlutut. "Tolong, kakek pulanglah. Kami butuh kakek." Di ambang pintu, Ibu Sari berdiri dengan kedua tangan di dada. Sorot matanya lembut, tapi jelas menunjukkan dilema. Pak Rahmat menggenggam bahu cucunya, mengangguk pelan. "Kalau aku pulang, bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang berhak didengarkan." Rudi memeluknya erat, dan Pak Rahmat memejamkan mata. Di kejauhan, lonceng masjid kecil berdentang. Fajar baru mulai merekah di langit Wongsari. Langit Wongsari mulai meredup,
diselimuti awan jingga yang perlahan berubah kelabu. Di bawah sinar remang sore itu, Pak Rahmat duduk di beranda rumah Bu Sari, memegang secangkir kopi tubruk hangat yang mengepul pelan. Tatapannya kosong, menyapu ladang yang mulai hening, seolah menyimpan gejolak yang belum usai. Kedatangan Rudi seminggu lalu telah mengguncang ketenangan yang selama ini ia jaga rapat. Tak pernah ia bayangkan bahwa suatu hari, cucunya sendiri akan datang mengetuk pintu, membawa serta wajah-wajah dari masa lalu yang dulu tega membuangnya. Tapi sorot mata Rudi berbeda, tidak sombong, tidak berjarak, justru ada penyesalan di sana. Dan itu cukup membuat benteng hatinya mulai retak. "Kakek, boleh kita bicara sebentar?" Suara Rudi memecah kesunyian. Pak Rahmat menoleh perlahan. Rudi berdiri di ambang pintu dengan tangan menggenggam sebuah surat lusuh. Wajahnya canggung, tapi dalam sorot matanya ada keteguhan yang tak bisa diabaikan. Ia melangkah pelan dan duduk bersila di depan sang kakek. "Ini, dari ibu. Dia nulis surat buat kakek. Sudah lama, tapi baru ketemu kemarin waktu beberes kamar," ucapnya sambil menyerahkan surat itu. Tangan Pak Rahmat gemetar saat menerima. Amplop itu kusut, sobek di beberapa bagian, tapi masih utuh. Ia membuka pelan. Jari-jarinya menggigil seiring ketegangan yang menyelimuti. Di dalamnya, tulisan tangan yang familiar. Mata tuanya membaca perlahan, dan di setiap barisnya, luka lama terasa kembali menganga. Surat itu dari anak perempuannya, Ibu Rudi. Ia menulis dengan jujur bahwa membiarkan ayahnya diusir adalah penyesalan terbesarnya. Bahwa ia tak sanggup melawan suaminya, tapi hatinya tak pernah damai sejak saat itu. Ia rindu senyum ayahnya, ia rindu tawa keluarga yang kini berubah dingin. Dan ia ingin, jika masih diberi waktu, menebus semuanya. "Kami kira kakek gak mau lagi lihat kami. Kami salah, kami pengecut," ujar Rudi lirih, menunduk. Pak Rahmat memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, "Kakek gak pernah benci kalian. Kakek cuma hancur waktu itu." Dari dalam, Bu Sari muncul membawa nampan berisi teh manis dan pisang goreng. Ia berhenti sejenak melihat suasana di beranda, lalu duduk pelan di samping Pak Rahmat. "Bapak sekarang punya pilihan," katanya lembut. "Mau terus di sini, atau kembali. Tapi jangan sampai luka lama merampas kebahagiaan yang masih tersisa." Malam itu Pak Rahmat tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, memandangi langit penuh bintang yang berkelip redup. Di antara bayang-bayang malam, ia dengar lagi suara masa lalu, teriakan, penolakan, rasa malu. Tapi juga tawa kecil Rudi yang dulu memanggilnya, "Kakek," sambil berlari di halaman. Pagi harinya, ia membuat keputusan. Ia minta Rudi mengantarnya ke Jakarta, bukan untuk menetap, tapi untuk menutup lembaran yang belum pernah diselesaikan. Perjalanan itu panjang, mereka naik bus ekonomi yang padat. Pak Rahmat duduk di dekat jendela, mengenakan batik lusuh dan topi kain. Tangan menggenggam tas kecil berisi pakaian dan surat. Di matanya, bayangan rumah itu, tempat ia dulu diusir, masih sangat jelas. Setiba di Jakarta, mereka turun di terminal Kampung Rambutan, lanjut dengan angkot. Jalanan ramai, suara klakson bersahut-sahutan. Jakarta tak lagi sama, tapi kenangan tetap tinggal. Akhirnya, mereka tiba. Rumah itu berdiri diam, catnya pudar, pagar berkarat, dan rumput tumbuh liar di halaman. Rudi membuka pintu dengan kunci cadangan. Pak Rahmat melangkah masuk. Setiap sudut mengandung kisah. Ruang tamu tempat ia mendongeng, dapur tempat ia menyeduh kopi. Semuanya masih sama, hanya lebih sunyi. Tiba-tiba terdengar langkah. Seorang perempuan parubaya berdiri di ambang pintu dapur. Matanya membelalak. Ayah, itu anak perempuannya. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia melangkah pelan, lalu berlutut, menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, maafin aku, maafin." Pak Rahmat berdiri kaku, air matanya tumpah. Ia mengangkat bahu anaknya, menariknya ke pelukan. "Sudah cukup, ayah kembali. Bukan buat marah, tapi buat memaafkan." Tangisan pun pecah. Untuk pertama kalinya, rumah itu kembali dipenuhi suara yang hangat. Namun tak lama, muncul Iwan, menantu yang dulu mengusirnya.
Ia berdiri di ruang tamu, kaku, wajahnya keras. Namun sorot matanya tampak ragu. Ia membuka langkah, lalu berhenti beberapa meter di depan Pak Rahmat. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi kalau Bapak mau, saya pengen memperbaiki semuanya. Pak Rahmat menatapnya, dingin tapi tegas. Aku nggak butuh kata-kata, aku butuh tindakan. Ia lalu berjalan keluar ke beranda, menghela napas panjang, menatap langit yang mulai mendung. Hidup memberi kesempatan kedua bukan untuk dilupakan, tapi untuk diperjuangkan, gumamnya. Dan dari dalam rumah, terdengar suara anak kecil memanggil, "Kakek, main yuk." Pak Rahmat tersenyum. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai ruang tamu, menari di atas lantai tegel yang dingin. Aroma nasi uduk dan sambal goreng tempe menyeruak dari dapur, berpadu dengan harum kopi yang baru diseduh. Rumah itu, yang dulu sunyi dan penuh bayang-bayang masa lalu, kini mulai bernafas kembali. Pak Rahmat duduk di kursi kayu dekat jendela, mengenakan sarung dan kemeja putih lusuh. Wajahnya tampak lebih tenang dari hari sebelumnya, meski ada sedikit kerutan baru yang tercipta dari gejolak batin semalam. Di pangkuannya, cucu kecilnya, Naya, terlelap dengan damai. Tangan kecilnya menggenggam ujung baju sang kakek seolah tak mau dilepas. "Bapak, sarapan dulu. Yuk." Suara anak perempuannya terdengar dari dapur. Pak Rahmat menoleh perlahan. Tatapannya bertemu dengan putrinya, yang kini berdiri dengan nampan berisi teh manis, kerupuk, dan sepiring nasi. Senyum canggung tergurat di wajahnya, senyum yang menyimpan harap dan ketakutan. Ia masih merasa bersalah, dan belum sepenuhnya yakin apakah kehadiran ayahnya akan membawa perdamaian atau luka baru. Namun Pak Rahmat mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya pendek, lalu berdiri dengan hati-hati agar Naya tak terbangun. Mereka makan bersama di ruang makan yang sempit tapi hangat. Tak banyak kata yang terucap, tapi keheningan itu bukan lagi hening yang canggung. Justru ada kenyamanan yang perlahan tumbuh, seperti tunas kecil di tengah musim kemarau. Iwan, sang menantu, datang terlambat. Ia duduk di sudut meja, membuka bungkus rokok lalu kembali menutupnya tanpa sempat menyalakan. Pandangannya sering mencuri-curi melihat Pak Rahmat, namun segera berpaling begitu mata mereka bertemu. Ada gengsi di sana, tapi juga keraguan. "Bapak, tadi malam saya mikir," katanya pelan, menunduk. "Saya sadar sudah lama keras kepala, egois. Saya terlalu malu untuk minta maaf langsung. Tapi saya mau belajar berubah." Pak Rahmat tidak menjawab. Ia mengunyah perlahan. Matanya menatap keluar jendela, jauh melampaui halaman depan. "Orang kuat itu bukan yang gak pernah jatuh, Wan," ujarnya kemudian. "Tapi yang tahu kapan harus tunduk untuk memperbaiki." Iwan mengangguk pelan, seperti anak kecil yang baru saja ditegur oleh guru. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah. Kesombongan yang selama ini ia bangun dengan benteng kata-kata akhirnya mulai runtuh. Hari-hari berikutnya, Pak Rahmat mulai menetap sementara di rumah itu. Ia tidur di kamar belakang yang dulu kosong, kini dibersihkan dan diberi kasur baru. Setiap pagi, ia mengantar Naya ke sekolah menggunakan sepeda ontel pinjaman tetangga. Di jalan, ia disapa oleh para tetua kampung yang masih mengingatnya sebagai Pak Rahmat yang dulu guru ngaji. "Lama nggak kelihatan, Pak. Kami kira Bapak sudah meninggal," ujar Pak Hadi, ketua RT. "Belum, Pak. Masih diberi napas untuk menyelesaikan urusan," jawabnya sambil tersenyum pahit. Sore hari, ia duduk di pos ronda, bercerita dengan pemuda-pemuda setempat sambil menyeruput kopi tubruk. Ia mulai merasa hidup kembali. Tapi setiap malam, ketika semuanya tidur, ia termenung di sudut kamarnya, memandangi foto lama anaknya saat wisuda, foto yang ia sembunyikan di dalam tasnya sejak dulu. "Kenapa dulu kita nggak bicara?" bisiknya pada dirinya sendiri. Satu sore, ketika hujan rintik turun membasahi halaman, Rudi pulang kerja dengan wajah gusar. "Pak, Ibu tadi kedatangan tamu, Tante Maya, dan dia masih sama seperti dulu." Pak Rahmat mengangkat alis. Nama itu membangkitkan sesuatu dalam ingatannya. Tante Maya bilang, "Bapak masih membebani keluarga." Dia bilang, "Seharusnya Bapak tetap di desa saja."
Napas Pak Rahmat tercekat, wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Ia berdiri, melangkah keluar menuju halaman meski hujan mulai mengguyur deras. Di beranda, Bu Maya berdiri di bawah payung, mengenakan jas hujan merah menyala. Wajahnya sombong, dagunya terangkat. Pak Rahmat, sudah tua pun masih saja menempel. Kasihan keluarga ini. Mereka sudah susah. Ditambah lagi beban masa lalu, katanya sinis. Cukup, Bu Maya. Suara putrinya terdengar tegas dari dalam rumah. Ini rumah saya, dan ayah berhak berada di sini. Teguran itu menghentak seperti petir. Pak Rahmat menatap anaknya, mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang dulu hilang. Hatinya menghangat, orang yang gak punya tempat pulang, akan terus dicap sebagai beban. Tapi saya tidak peduli lagi. Saya sudah pulang, dan saya akan tetap di sini, ujar Pak Rahmat, lantang. Bu Maya mendengus, lalu berbalik dan pergi. Payungnya bergetar tertiup angin. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Rahmat duduk bersama di ruang tamu. Lilin dinyalakan karena listrik padam akibat hujan deras. Mereka berkumpul mengelilingi teh hangat dan bantal kecil. Mendengarkan Pak Rahmat bercerita tentang masa kecil putrinya, tentang mimpi-mimpinya dulu, dan tentang bagaimana ia bertahan hidup sendirian di desa. Tangis pecah, kali ini bukan karena marah, tapi karena mengerti. Karena luka-luka lama akhirnya diberi ruang untuk sembuh. Dan di tengah malam yang hening, Naya mendekat dan berbisik di telinga sang kakek. Kakek, jangan pergi ya, rumah ini jadi hangat karena kakek. Pak Rahmat memeluknya erat, di pipinya. Air mata menetes tanpa suara. Ia tahu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini benar-benar jadi rumah. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah ikut menanggung beban yang belum juga terangkat dari pundak Pak Rahmat. Suara azan subuh terdengar sayup-sayup dari surau ujung gang, menggema di antara tetesan embun yang menggantung di daun-daun jambu. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, duduk termenung di pinggir tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang mulai retak-retak. Di tangan kirinya, sebuah surat tua tergenggam erat. Kertasnya sudah kusut, berwarna kecoklatan, tapi huruf-huruf di dalamnya masih terbaca jelas. Tulisan tangan anak perempuannya, bertahun-tahun lalu, surat yang ia simpan seperti harta karun. Namun pagi itu, surat itu bukan penghiburan, melainkan cambuk kenangan. Di meja makan, suasana berbeda. Tak ada obrolan hangat seperti beberapa hari sebelumnya. Putrinya terlihat gelisah, matanya sembab. Iwan duduk kaku, tangannya berulang kali mengaduk kopi yang sudah dingin. Naya diam, menggambar sesuatu di kertas dengan pensil warna. Pak, tadi malam saya mimpi, ujar sang putri akhirnya. Saya mimpi ibu. Beliau marah, bilang saya belum menuntaskan luka yang lama. Pak Rahmat menatapnya lama, ada kilatan getir di matanya. Kadang luka itu tidak perlu dibalas, cukup diterima dan dimaafkan. Tapi ayah belum tahu semuanya, sahut sang putri. Suaranya mulai bergetar. Waktu itu, setelah ayah pergi, Bu Maya datang. Dia membuat ibu semakin tertekan. Ia menyebarkan gosip bahwa ayah kabur karena malu, karena gagal sebagai suami. Ibu dipermalukan di pengajian, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Pak Rahmat membeku, napasnya tercekat, matanya membelalak. Ia mengepalkan tangan, lengan bergetar menahan amarah yang meletup di dada. Kenapa? Kenapa kau baru bilang sekarang? Karena aku pun dulu belum siap menghadapi semuanya. Keheningan menyeruak, hanya terdengar suara sendok yang jatuh ke lantai. Iwan berdiri, mendekat dan meletakkan tangan di pundak istrinya. Saatnya kita selesaikan semuanya, Pak. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka. Hari itu juga, mereka bertiga, Pak Rahmat, putrinya, dan Iwan, berangkat ke rumah Bu Maya. Jalan menuju rumah itu masih seperti dulu, berbatu dan sempit. Angin siang meniup daun-daun kering, menari di sekitar kaki mereka. Suasana desa tampak biasa, tapi di hati mereka, badai sedang mendekat. Rumah Bu Maya berdiri megah, tembok putih bersih, pagar tinggi berornamen emas. Namun di balik semua itu, hawa dingin menyergap.
Seorang pembantu membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Bu Maya duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya modern. Wajahnya tetap angkuh. Mata sipitnya menyapu tajam seperti pisau. "Wah, tamu tak diundang rupanya," katanya sinis sambil menyilangkan kaki. "Kami datang bukan untuk bertengkar," kata putrinya. "Kami datang membawa kebenaran yang selama ini ayah belum tahu." "Ah, kebenaran? Atau cerita penuh drama yang kau ciptakan agar terlihat sebagai korban?" Pak Rahmat maju satu langkah. Wajahnya dingin. Rahangnya mengeras. "Bu Maya," suaranya pelan namun tajam, "aku sudah cukup diam selama ini. Tapi bukan berarti aku lupa. Kau membuat istriku hancur, dan anakku terluka. Kau menanam luka yang belum pernah sembuh." Bu Maya tertawa pendek. "Aku hanya membuka mata masyarakat. Tak ada yang suka pada orang gagal." "Tidak," jawab Pak Rahmat. Matanya tajam. "Kau tidak membuka mata. Kau menutup hati mereka. Kau ubah rasa hormat menjadi penghinaan." Tangan Pak Rahmat bergetar saat ia mengeluarkan surat tua dari saku. Ia membacakan sepenggal isi surat istrinya, yang menulis dengan lirih bagaimana tekanan sosial membuatnya kehilangan semangat hidup. Kata-kata itu menghantam ruang seperti palu godam. Untuk sesaat, Bu Maya kehilangan kata. Wajahnya memucat. Ia berusaha tersenyum sinis, tapi senyumnya goyah. "Aku tak peduli apa kata orang," ucap Pak Rahmat dengan tegas. "Tapi aku peduli pada keluarga kecilku. Dan aku tak akan biarkan mereka terus dibayangi oleh dusta masa lalu." Putrinya menatap ibunya Tiri dengan mata berkaca. "Kami datang bukan untuk membalas, Bu. Kami datang untuk menutup luka. Tapi jika ibu masih memilih untuk menusuk, maka biarlah Allah yang menjadi hakim." Tanpa menunggu jawaban, mereka bertiga bangkit dan pergi. Di luar, matahari sudah tinggi. Angin berhembus lembut, seolah membersihkan udara dari sisa-sisa dendam yang tak perlu lagi dipelihara. Malam itu, di rumah kecil mereka, Pak Rahmat duduk di teras depan. Naya datang membawa buku gambar. "Kakek, lihat ini," katanya sambil menunjukkan gambar rumah dengan 3 orang berdiri di depan, tersenyum lebar. "Ini rumah kita." Pak Rahmat tersenyum. "Iya, sayang, rumah yang dulu dingin, kini hangat." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada satu luka yang belum benar-benar pulih. Bukan karena orang lain, tapi karena ia belum memaafkan dirinya sendiri. Dan tepat saat itu, suara motor berhenti di depan rumah. Dari balik kabut malam, sesosok pria tua turun dari jok belakang. Mata mereka bertemu. Pak Rahmat berdiri kaku, napasnya tercekat. Orang itu adalah tetangga lama dari desa. Seseorang yang dulu menyimpan rahasia besar tentang kematian istrinya. Malam mulai larut. Angin dari arah timur berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik dari balik pagar bambu. Di teras rumah sederhana itu, Pak Rahmat berdiri membatu. Matanya terpaku pada sosok lelaki tua yang baru saja turun dari motor tua bebek yang masih mengeluarkan asap tipis. Cahaya lampu dari dalam rumah menyoroti wajah lelaki itu, berkerut, berjanggut abu-abu, dan membawa tatapan yang sulit ditebak. Di tangan kanannya, sebuah tas selempang kulit kusam menggantung pelan. Sosok itu adalah Pak Idris, tetangga lama dari desa tempat Rahmat dan istrinya dulu tinggal. Seseorang yang lenyap tanpa jejak setelah kematian tragis sang istri. "Assalamualaikum." Suara Pak Idris lirih namun mantap, seakan ia telah mempersiapkan salam itu sejak bertahun-tahun. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Bibirnya terkatup rapat, rahangnya mengeras. Tapi sorot matanya, yang awalnya penuh curiga, mulai melembut ketika ia melihat getaran kecil di tangan Pak Idris. "Waalaikumsalam," jawab Rahmat akhirnya, perlahan. "Masuklah." Mereka duduk di ruang tamu. Iwan dan sang putri diam-diam berdiri di ambang pintu dapur, mengamati dengan napas tertahan. Naya sudah tidur, tapi suasana rumah saat itu seperti menahan napas kolektif. "Maafkan saya, Mat," kata Pak Idris setelah keheningan yang menegangkan. "Saya sudah lama ingin bicara, tapi butuh waktu puluhan tahun untuk berani menatap wajahmu." "Bicaralah." Suara Rahmat tegas namun berat. "Aku sudah terlalu lama menunggu." Pak Idris menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Ia mulai bercerita.
Suara seraknya bergetar di setiap suku kata. Aku adalah satu dari sedikit orang yang tahu apa yang terjadi malam itu. Malam ketika istrimu ditemukan tak sadarkan diri. Rahmat menegang, tubuhnya condong ke depan. Waktu itu aku sedang menjaga pos ronda. Aku melihat Bu Maya masuk ke rumahmu. Aku pikir ia hanya mampir, seperti biasa. Tapi setelah dia keluar, aku melihat istrimu berlari keluar, menangis, ke arah sawah. Dan, malam itu hujan besar turun. Pak Idris mengusap wajahnya. Esok paginya, jasad istrimu ditemukan di pinggir sungai. Semua orang bilang dia terpeleset. Tapi aku tahu, dia sedang dikejar luka batin. Rahmat menutup mata, dada sesak, napasnya tertahan. Seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh masa lalu. Kenapa kau diam selama ini? Tanya Rahmat. Suaranya serak. Aku pengecut. Aku takut pada pengaruh Bu Maya. Ia punya uang, punya kuasa. Aku hanya tukang kayu. Tapi setiap hari sejak itu, aku menyesal. Istrimu, perempuan baik. Ia tak pantas mati seperti itu. Tiba-tiba, sang putri melangkah masuk. Matanya berkaca. Jadi, semua benar. Semua yang ibu rasakan. Semua yang membuatnya jatuh. Bukan karena ayah pergi saja, tapi karena tekanan itu dari orang-orang. Iwan memeluk bahunya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat tangan istrinya. Pak Idris mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari tasnya. Ini catatan harian ibumu. Aku menemukannya di belakang lemari kayu saat membongkar rumah tua kalian. Tapi aku terlalu takut untuk menyerahkannya. Rahmat menerima buku kecil itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, membolak-balik halaman yang telah menguning. Tulisan tangan istrinya terlihat jelas, penuh luka, penuh air mata, namun juga penuh cinta. Satu halaman terbaca, hari ini Rahmat pergi, tapi aku tahu, ia tidak meninggalkan kami. Ia hanya kalah. Aku lebih takut pada pandangan orang-orang, pada Maya yang setiap hari datang dengan kalimat penuh racun. Aku ingin kuat, tapi aku lelah. Air mata jatuh dari pipi Rahmat. Ia meremas buku itu ke dadanya, seperti hendak menempelkan kembali bagian jiwanya yang hilang. Pak Idris berdiri perlahan. Aku tahu aku tak bisa memperbaiki segalanya, tapi semoga kebenaran bisa jadi awal pengampunan. Rahmat menatap lelaki tua itu lama, lalu ia mengangguk pelan. Terima kasih, walau terlambat. Setelah Pak Idris pamit dan motor tuanya hilang dalam kabut malam, keluarga kecil itu kembali berkumpul di ruang tengah. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Pak, sang putri mendekat. Kita harus lakukan sesuatu. Kebenaran ini tidak boleh diam. Rahmat memandang mereka, lalu mengangguk. Aku akan menulis surat terbuka tentang semuanya, biar masyarakat tahu siapa istrimu sebenarnya. Dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Ia bangkit menuju meja kerja kecil di pojok ruang. Cahaya lampu temaram menyinari lembar kertas kosong. Tangannya mulai menulis, dengan tinta dari luka, dan pena dari hati yang ingin pulih. Di luar, angin malam menggoyangkan dedaunan. Tapi di dalam rumah itu, sebuah ketenangan baru mulai tumbuh. Luka lama belum sembuh. Tapi setidaknya, mereka telah menemukan kunci untuk menutupnya. Dan saat surat itu selesai, Rahmat menandatanganinya dengan nama lengkap dan menyisipkan satu kalimat terakhir yang menusuk. Yang tertuduh bukan hanya mereka yang berbicara, tapi juga mereka yang memilih diam ketika tahu kebenaran. Besok pagi, surat itu akan dikirimkan ke kantor kelurahan, ke masjid, ke papan pengumuman desa. Tapi malam ini, Rahmat menatap wajah putrinya, dan untuk pertama kali dalam puluhan tahun, ia tersenyum dengan tenang. Namun, dari kejauhan, seseorang sedang mengawasi rumah mereka. Sosok yang mengenakan jas panjang dan membawa ponsel yang menyala. Seseorang yang menyimpan rahasia terakhir, dan tidak ingin kebenaran menyebar lebih jauh. Mentari pagi menyusup perlahan melalui celah tirai bambu rumah Pak Rahmat. Cahaya keemasan menari lembut di atas meja kayu tua, menyinari lembaran surat yang telah ditandatangani malam sebelumnya. Di sudut ruangan, Rahmat duduk diam, mengenakan kemeja bersih berwarna biru langit. Wajahnya tampak lebih ringan,
meski garis-garis usia masih jelas tergurat di sudut mata dan pelipis. Di luar, Naya sedang menyapu halaman bersama Iwan. Suara sapuan lidi terdengar ritmis, menyatu dengan kicauan burung dan aroma pagi yang segar. Sementara itu, sang putri menyiapkan teh tubruk di dapur. Sesekali mengintip ke ruang depan untuk melihat ayahnya yang masih menatap surat itu tanpa berkedip. "Pak, tehnya sudah siap," katanya pelan sambil meletakkan cangkir di atas meja. Rahmat menoleh, tatapannya teduh, namun mengandung tekad yang tak bisa digoyahkan. "Terima kasih, Nak, hari ini kita akan mengakhirinya." Selesai sarapan sederhana dengan tempe goreng dan nasi uduk, Rahmat mengajak keluarganya berkumpul. Ia mengeluarkan amplop coklat besar berisi salinan surat dan salinan catatan harian almarhumah istrinya. "Kita akan pergi ke kantor kelurahan, lalu ke masjid, dan terakhir ke rumah Bu Maya." Semua saling pandang, ada ketegangan, tapi tidak ada penolakan. Hari ini bukan sekadar tentang membela kebenaran, tapi tentang menegakkan kembali martabat seorang perempuan yang telah terlalu lama dikubur oleh fitnah. Perjalanan dimulai. Mereka berjalan kaki, melewati gang kecil yang dulu pernah menyimpan begitu banyak bisik-bisik dan tatapan miring. Tapi kali ini, setiap langkah Rahmat mantap, bahunya tegak, sorot matanya menantang. Sesampainya di kantor kelurahan, Pak Lurah menerima mereka dengan wajah bingung. "Ada keperluan apa, Pak Rahmat?" Tanpa banyak kata, Rahmat meletakkan amplop itu di atas meja. "Ini adalah kebenaran yang harus diketahui warga desa. Tolong dibacakan saat pertemuan rutin Jumat mendatang." Pak Lurah membuka surat itu, membaca cepat beberapa baris, lalu menatap Rahmat dengan ekspresi kaget. "Pak, ini akan menimbulkan kegemparan." "Biar saja," jawab Rahmat. Kebenaran memang seringkali membuat gaduh, tapi diam bukan pilihan lagi. Langkah selanjutnya adalah masjid. Di sana, Rahmat menyerahkan salinan surat kepada takmir masjid, meminta agar diumumkan kepada jamaah selepas salat Jumat. Mereka sempat berdebat ringan, tapi akhirnya menerima, dengan syarat, tanpa menyebutkan nama langsung di mimbar. Tinggal satu tujuan terakhir, rumah Bu Maya. Rumah itu masih berdiri megah, berhiaskan pagar besi hitam dan taman anggrek yang tertata rapi. Saat mereka tiba, Bu Maya sedang duduk di gazebo, mengenakan kebaya modern dan perhiasan mencolok. Ia tersenyum miring ketika melihat Rahmat datang bersama keluarganya. Wah, siapa sangka, si Rahmat akhirnya pulang dan berani menemuiku," katanya dengan nada mengejek. Rahmat melangkah maju, cengkeraman tangannya di amplop semakin erat. "Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang membawa kebenaran." Ia meletakkan amplop di atas meja kaca di depan Bu Maya. Perempuan itu membukanya. Matanya bergerak cepat membaca isinya. Wajahnya berubah. Senyum congkak itu perlahan pudar, digantikan oleh sorot panik dan gusar. "Dari mana kau dapat ini? Catatan harian, surat terbuka, kau ingin apa?" "Hah? Menjatuhkanku. Aku hanya ingin nama istriku dibersihkan. Dia sudah meninggal. Tak ada lagi alasan untuk kau terus menyebar racun." Bu Maya berdiri dengan kasar. Tangannya menggenggam lengan kursi dengan gemetar. "Kau pikir orang-orang akan percaya padamu setelah semua ini? Aku punya relasi, punya kekuasaan. Tapi aku punya kebenaran. Dan hari ini, semua orang akan tahu." Bu Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, tak ada bantahan yang keluar dari mulutnya. Hanya napas tersengal dan wajah yang memucat. Kebenaran telah menamparnya lebih keras daripada kata-kata. Rahmat membalikkan badan, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Putrinya menggandeng tangan Naya yang masih bertanya-tanya, dan Iwan mengikuti di belakang, memegang pundak mertuanya dengan hormat. Matahari kini sudah tinggi, cahaya memancar terang, menyinari jalan yang mereka lalui. Tapi bagi Rahmat, sinar yang paling ia syukuri hari itu adalah cahaya dalam hatinya, yang selama bertahun-tahun padam, kini mulai menyala kembali. Sesampainya di rumah, ia duduk di serambi, menatap halaman depan yang dulu terasa penuh beban, kini tampak lebih lapang. "Pak," sang putri memanggil lembut. "Apa ayah lega sekarang?" Rahmat tersenyum, senyum yang jujur, tanpa beban. "Belum sepenuhnya, tapi setidaknya, ibumu bisa tenang sekarang."
Naya datang mendekat, duduk di pangkuan sang kakek. Kakek, nanti kalau besar aku mau jadi seperti kakek. Berani. Rahmat membelai rambut cucunya, menatap langit biru. Keberanian itu bukan soal melawan orang lain, tapi soal berani melawan ketakutan dalam hati sendiri. Hari itu ditutup dengan makan bersama di halaman. Ibu-ibu tetangga mulai berdatangan, membawa makanan kecil, tempe orek, lontong, kue lapis. Beberapa dari mereka mulai meminta maaf secara halus, dengan senyuman dan ucapan penuh haru. Malamnya, saat semua tertidur, Rahmat duduk sendirian di depan rumah. Ia membuka catatan harian istrinya sekali lagi. Di halaman terakhir, ada tulisan kecil, nyaris pudar. Jika suatu saat aku tak lagi di sampingmu, tetaplah kuat. Jangan biarkan dunia menghapus kebaikan dalam dirimu. Air mata mengalir, tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena penerimaan. Dan ketika angin malam berhembus, Rahmat berbisik pada langit. Tenanglah di sana, aku akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah ini, tapi ke diriku yang dulu pernah hilang. Udara malam menyelimuti dusun kecil itu dengan kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pulang membawa kedamaian. Di beranda rumah kayunya, Pak Rahmat duduk sendiri, memandang langit yang mulai dihiasi bintang-bintang. Tak ada suara lain selain desir angin dan denting angklung dari rumah sebelah. Dunia di sekitarnya tampak tenang, tapi di dalam dadanya, ombak kenangan terus bergemuruh. Ia mengingat masa lalu, bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami. Segala kesakitan, fitnah, penolakan, dan kejatuhan yang dialaminya, kini terlihat seperti potongan-potongan mozaik yang perlahan membentuk lukisan utuh tentang arti sebuah pengampunan. Tidak mudah berdiri setelah jatuh, apalagi ketika yang menjatuhkan bukan hanya musuh, tapi juga tetangga, sahabat, bahkan orang yang pernah duduk di satu meja makan. Namun dari reruntuhan harga diri itulah, ia belajar arti keberanian. Bukan keberanian untuk melawan orang lain, tapi untuk tetap hidup dengan hati yang tidak membenci. Di dalam rumah, suara tawa kecil cucunya menyela keheningan. Naya sedang bermain dengan boneka kertas buatan ayahnya. Di dapur, putrinya sedang merapikan piring bekas makan malam sambil bersenandung pelan. Semuanya sederhana, tapi bagi Rahmat, inilah kekayaan sejati, keluarga yang mencintai tanpa syarat. Ia teringat istrinya, sosok lembut yang selama ini menjadi cahaya di setiap lorong gelap hidupnya. Kini, meski jasadnya telah tiada, kenangannya masih hidup di setiap sudut rumah, di setiap aroma masakan, dan di setiap nasihat yang perlahan berubah menjadi kompas moral bagi Rahmat dan anak-anaknya. Dulu, ia sempat berpikir bahwa kebenaran harus ditunjukkan dengan suara keras, dengan kemarahan, bahkan dengan balas dendam. Tapi waktu mengajarkannya bahwa kebenaran tak perlu berteriak. Ia cukup hadir, diam, tapi pasti. Seperti air yang terus mengalir, menembus batu paling keras sekalipun. Desa tempat ia tinggal juga perlahan berubah. Mereka yang dulu mencibir, kini mulai menyapa. Beberapa bahkan datang, duduk bersama, menyesap kopi pahit dan menyelipkan permintaan maaf dalam percakapan tentang cuaca atau harga cabai. Mungkin tidak langsung menyembuhkan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa luka lama bisa mengering, asalkan tidak terus digaruk. Dalam gotong royong membersihkan jalan kampung, dalam senyum tetangga saat membagikan rendang di hari Lebaran, dalam tepukan ringan di bahu saat panjat pinang, Rahmat merasakan bahwa manusia, pada dasarnya, bisa berubah. Bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka melihat seseorang bertahan dengan cinta, bukan dendam. Dan Naya, cucu kecil yang dulu ia pangku dengan tangan gemetar, kini tumbuh menjadi gadis yang berani bertanya, "Kakek, kenapa orang jahat bisa menang?" Pertanyaan yang tidak ia jawab saat itu, tapi kini telah ia mengerti. Karena yang menang sebenarnya bukanlah yang terlihat kuat, tapi yang tetap memilih untuk tidak membenci, meski punya semua alasan untuk melakukannya. Sore itu, saat langit mulai oranye keemasan, Rahmat mengajak keluarganya duduk di halaman. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil, kotak tempat menyimpan surat, foto, dan potongan kenangan. Di hadapan mereka, ia membuka satu persatu isinya, menceritakan ulang kisah hidup mereka.
Bukan untuk menghidupkan luka, tapi agar Naya tahu bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap pengkhianatan bisa melahirkan kebijaksanaan. Dulu, kakek hampir menyerah, katanya pelan. Tapi ibu kalian, dia tetap percaya bahwa satu hari nanti, kebenaran akan menemukan jalannya. Putrinya menggenggam tangan ayahnya erat. Di matanya, ada rasa bangga yang tak bisa diucapkan. Naya, yang duduk bersila di sampingnya, mengangguk pelan. Kalau begitu, aku juga tidak boleh menyerah kalau ada yang mengejekku. Rahmat tertawa kecil. Jangan, tapi juga jangan menyimpan marah terlalu lama. Marah itu seperti api. Kalau kamu pelihara terus, rumahmu bisa terbakar. Malam turun pelan, membawa kesejukan yang membungkus desa seperti selimut tipis. Lampu minyak dinyalakan. Di kejauhan, suara beduk dari surau kecil mengalun, memanggil umat untuk bersujud. Di tengah keheningan, Rahmat menulis satu surat terakhir. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Rahmat, karena tidak menyerah, karena tidak membalas dengan kebencian, karena tetap percaya pada cinta, meski dunia pernah melukaimu. Surat itu ia lipat rapi, simpan dalam kotak yang sama, lalu menutupnya dengan senyum. Dan di detik terakhir malam itu, saat semuanya telah tidur, Rahmat kembali menatap langit. Bintang-bintang berkilau seperti mata-mata kecil dari masa lalu, menyaksikan seorang lelaki tua yang telah selesai dengan pergulatan batinnya. Ia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Ia telah pulang, telah memaafkan, dan yang terpenting, telah mewariskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar nama baik. Sebuah pelajaran tentang cinta yang tak mengenal dendam. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling benar, tapi tentang siapa yang masih bisa mencintai, meski pernah dilukai. Dan mungkin, seperti yang ditulis istrinya dulu, kadang, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang masih bisa kita genggam tangannya, di tengah semua keterbatasan.